Udah ada belum? Udah Kak, udah muncul Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di hari Sabtu ini semangat terus. Kita awali malam minggu ini dengan belajar ya. Belajar TIU sebelumnya. Sebelum saya membahas soal, masih pada ingat TIU itu apa? Tes intelijensi umum. Ya, betul. Itu tujuan TIU itu untuk apa kalau boleh tahu? Ada yang masih ingat? Untuk mengetes kecerdasan. Kecerdasan. Terus? IQ Kak, dan keingatan. Ya, terus yang lain? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang lain ada mau lagi nambahin dari kawan-kawannya? Gak ada ya, udah. Jadi TIU itu betul tes intelijensi umum. Di sini TIU itu menekankan untuk tes verbal. Jadi melatih verbal kalian itu sejauh mana dan paham apa kalian terhadap pembendaharaan kosakata bahasa, terutama bahasa Indonesia. Nah, di TIU itu terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga itu ada analogi, yang keempat ada silogisme atau disebut tes penerapan logis. Nah, dari TIU ini kalian bisa mencari tahu pemahaman hal ini tuh nggak harus selalu lewat tes gitu, tapi lewat membaca artikel, membaca buku fiksi dan non fiksi itu kalian bisa mencari tahu pembenaran kosakata itu lewat situ gitu. Jadi kalau misalnya kalian bukan gamut sih, belum ada niat untuk tes, misal, aduh aku nggak pengen tes dulu gitu, aku pengen mempelajari kata-katanya dari yang lain, boleh dari buku gitu. Itu ya. Lanjut ya, kita langsung ke soal. Di sini nomor 1 kita masuk ke soal sinonim dulu. Yang pertama ada gagasan. Ada yang tahu makna atau sinonim gagasannya? Gagasan itu apa? Persamaan katanya apa? Ide. Ide. Jawaban. Betul ya. Ide. Nah, kalau di KBBI, kalian punya KBBI. Kalau di KBBI itu, gagasan itu maknanya sebuah hasil pemikiran. Jadi gagasan itu artinya ada yang coret. Bentar. Sebentar ya, ada tukang amen. Nah, jadi tadi betul ya, kalau di chat itu Teddy yang jawab gagasan itu ide, yang artinya kalau di KBBI gagasan itu artinya hasil pemikiran. Jadi sinonimnya betul ide. Kita lanjut, kita ke hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Ciri khas Indonesia banget ini. Sejarah. Betul, ya udah pada pintar-pintar. Ini untuk sinonim memang soal yang mudah ya. Ini termasuk tes yang mudah gitu. Yang gampang dicari jawabannya. Sejarah. Kalau di KBBI, hikayat itu prosa lama. Prosa itu karya sastra ya. Prosa lama yang berisi cerita, histori, biografi, undang-undang, dan banyak lagi. Pokoknya sejarah tentang Indonesia, apalagi tentang kerajaan di Indonesia. Hikayat itu banyaknya tentang kerajaan di Jawa, di Minangkabau, Padang, pokoknya banyak banget tentang sejarah
yang tulis dalam hikayat. Lanjut. Nomor 3, ada yang tahu? Sindiran. Ya, Sindiran. udah pintar banget. Sering baca ya? Iya Kak, coba tadi kelemahannya tiu-nya tadi hot-hot ya Kak. Ya, jadi untuk sinonim ini udah pada paham ya? Pembahasan, sindiran. Jadi maknanya insinuasi itu menyinggung tidak langsung. Jadi nyindir. Tuduhan tersembunyi. 2 soal lagi. Setuju. Coba apa? Mufakat. Mufakat. Iya, betul. Jawabannya mufakat. Maknanya apa berarti mufakat itu? Maksudnya? Oh, apa ya itu? Berarti sependapat. Ya, pendapat Kak. Tuh. Lanjut. Terakhir ya, ini soal sinonim. Hayati. Hidup. Betul, ya pinter banget. Kamu kayaknya tiu sinonimnya bakal 100 nih. Amin. Tapi kelemahan tadi Kak pas TO tadi hitungan saya. Oh, hitungan. Oh, iya. Yang apa persen-persen itu terus nggak masuk ambang batas nilai saya. Gak apa-apa, nanti lambat laun juga ngerti. Kacaunya di tiu Kak. Untuk soal matematika mungkin nanti tipsnya akan dibahas di tes yang lain ya. Apa-apa, pokoknya matematika itu lambat laun nanti kita kalau hafal rumusnya, tahu apa yang dicari bisa kok gitu. Selalu ada jalan keluarnya. Kita lanjut ke antonim dulu ya. Ya. Antonim, coba. Fisik. Lawan kata mental. Fisik. Betul. Kenapa ada yang bisa jelasin nggak kenapa jawabannya fisik? Coba. Mental itu apa ya? Sinonimnya ragu-ragu. Betul. Kalau Ini tuh berkaitan dengan keadaan ya. Atau psikis, tapi jawabannya bukan psikis. Oke, salah. Psikis. Oke, udah pinter, benar. Konduktor. Lawan katanya apa? Penghambat. Betul. Jawabannya betul ya, penghambat. Pembahasan. Pembahasannya tahu nggak kenapa jawabannya penghambat? Coba. Konduktor itu penyalur. Antonimnya Betul. seperti penghambat. Betul. Bermakna penghantar panas ya konduktor itu. Jadinya penghambat. Tuh. Lanjut, nekat. Nekat itu takut. Tuh, jawabannya D ya. Kenapa takut? Coba pembahasannya gimana? Kalau nekat itu kan nggak takut-takut, harus Nggak berani. takut. Kalau dia Berani. Jadi lawan katanya mudah ya. ya Kita lanjut lagi pangkal. pangkal sinonimnya pengait. Anton. Jawabannya apa? Apa ya? Pangkal itu sinonim pengait ya Kak ya? Jadi Nah, lawan katanya apa ya pengait ya? Ujung kayaknya. betul. Pinter. Jawabannya B. Ini ada yang jawab juga di chat, gak kebaca, maaf ya. Iya betul Dina, betul ya. Buat yang lewat chat langsung on mic aja ya. Takutnya kalau lewat chat jawab nggak kebaca. Ini ada beberapa tadi yang lewat chat nih, banyak nih yang lewat chat. Iya maaf gak kebaca ya, soalnya langsung ditulis sama saya jawabannya. Pembahasannya, pangkal itu artinya, tadi betul ya, pangkal itu artinya dasar. Jadi lawan katanya ujung. Lawan katanya ujung. Lanjut, ini soal antonim terakhir, pendukung.
Coba. Pendukung antonimnya kendala. Betul. Pembahasannya gimana? Coba. Maksudnya gimana? Kayaknya pendukung itu apa ya? Susah ini. Apa ini? Jadi pendukung itu mendorong ya. Iya, Mendorong. Jadi pasti untuk lawan katanya jadi kendala. Jadi gak ada yang ngedorong, jadi kita punya kendala. Gitu. Udah paham ya? Jadi untuk sinonim sama antonim itu termasuk tes yang mudah, soal yang mudah dipahami, soal yang mudah dicari jawabannya. Tapi mungkin kendala untuk sinonim itu di beberapa soal pasti kita tuh sinonim sering kejebak sama jawaban-jawaban seperti ini. Kayak sebenarnya di bahasa Indonesia gagasan itu sama dengan utama. Karena apa yang ide pokok utama itu apa sih? Biasanya kayak gitu kan. Dasar ide itu apa sih? Cuman sinonimnya itu yang betul itu jawabannya ide gitu. Jadi untuk sinonim ini kalian jangan terjebak dengan jawaban semu atau jawaban semu itu maksudnya hampir mirip tapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Nah, waktu lab teaching kemarin saya menjelaskan untuk tips sinonim ini cari jawaban yang memang benar makna awalnya itu apa gitu. Kita boleh cari dulu jawaban jawabannya. Misal utama itu sinonimnya apa sih gitu. Pembahasan itu sinonimnya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian memiliki banyak waktu luang atau waktu yang mungkin bisa kalian efektifkan ya gunakan. Tapi kalau misalnya kalian ingin serius dan benar-benar ingin jawaban kalian betul, boleh dipakai tips untuk mencari jawaban yang tidak benarnya dulu. Ngerti kan maksudnya? Siap, ngerti. Kak, izin tanya nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh. Kak, gini ya. Sebenarnya apa ya? Soal TIU yang tentang hitung-hitungan itu kayaknya kelihatan mudah. Cuman pas mau ngerjain tuh kayak kadang diri kita ini apa ya? Nggak mau loh, Kak, ngerjainnya. Tapi itu pas setelah kita selesai ternyata salah, kita Misal, bahas ternyata bisa gitu. bisa. Caranya gimana tuh, Kak? Biar kita ini nggak malas ngitung-ngitung itu. Untuk tingkat kemalasan seseorang itu beda-beda kan. Maksudnya ada beberapa faktor atau kendala yang buat kita malas. Misal si soalnya langsung ke bentuk hitungan gitu tanpa ditanyain dulu apa yang dicari, ya kan? Iya. Itu yang buat kita bingung. Nah, untuk tipsnya apa ya? Dalam sesuatu yang ingin kita capai atau tuju atau yang pengen kita benar-benar lagi dikejar, misal kawan-kawan di sini benar-benar ngejar cita-cita kawan-kawan di sini sebagai ASN, sebagai PNS gitu. Jadi harus apa ya istilahnya kalau di Sunda harus perih dulu gitu. Emang harus ya kayak gini, harus nyari yang emang buat kita nguras, apalagi ini CPNS nguras pikiran banget ya. Nah, untuk matematika, kalian bisa terus ikutin tesnya gitu kayak gimana. Nah, untuk matematika juga sebenarnya tipsnya untuk menghafal itu kita harus hafal rumusnya dulu kan. Hafal rumus gitu. Di luar kepala tuh kayak gimana. Nah, saya juga sebelumnya kan ikut tes PPG gitu dan ada soal matematikanya gitu dan soal matematikanya banyak ke cerita gitu itu kan untuk soal tes itu menghabiskan waktu ya untuk baca soalnya gitu belum kita harus nyari jawabannya itu kayak gimana belum kita harus nyari tahu rumusnya kayak apa tapi kita coba ingat lagi apa yang kita mau tuju gitu ini tuh yang kayak gini tuh hasilnya apa sih buat kita kayak gitu ini tuh soal kayak gini tuh nanti hasilnya bakal memuaskan buat diri kita sendiri gitu. Nggak ada yang susah kalau kita menekuni kayak gitu. Nah, kata Kak Isan, nanti untuk matematika bakal dibahas sama tentor namanya Kak Retno ya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke TIU ya. Pokoknya tipsnya harus pede sih. Kita lanjut dulu ya. Nanti boleh ada sesi tanya jawab. Ini ada 10 soal lagi tentang analogi sama silogisme. Untuk antonim sama sinonim udah beres ya. Apa yang bingung, apa yang pengen ditanyain udah ya. Udah ngerti maksudnya. Sebelum dilanjut, kalau dia masih bingung untuk yang antonim sinonim bisa tanyakan gitu.
Iya. Dan untuk hari ini temanya TIU verbal sama TPS Bahasa Indonesia, tapi lebih ke arah TIU verbal gitu. Untuk yang kayak TIU numerik, aljabar, yang hitung-hitungan, untuk yang matematika dan segala macam, nanti bareng Kak Retna atau enggak Kak Bagas. Rencananya sih harusnya nanti sore ada ya untuk TIU yang numerik, cuma Kak Retna kemungkinan ada kendala, jadi jadwalnya diubah, nanti akan diinfokan di grup gitu. Tambah diinfokan di Instastory IG Hore Digital. Jadi pantauin aja Instastory IG Hore Digital sama pantauin aja grup-grupnya, grup diskusinya gitu jadwalnya. Karena nanti tentunya masing-masing gitu. Kalau KAIN ini fokusnya di TIU verbal sama TPS Bahasa Indonesia. Oke, bisa lanjut KAIN. Ya, siap. Sebelumnya ini ada yang bertanya dulu, namanya Dina. Kak tanya soal nomor 2, kenapa bukan sastra? Kan hikayat itu salah satu karya sastra lama, jadi bimbang antara jawaban sejarah sama sastra. Nah, jadi untuk sinonim ini, tadi saya udah jelasin ya, jawaban yang semu atau sama gitu. Nah, hikayat maknanya emang sastra, prosa, bentuknya. Hikayat itu bentuknya prosa, tapi hikayat itu sinonimnya apa sih gitu? Apa sih bentuk sinonim itu sastra, tapi persamaannya apa gitu? Persamaannya sejarah. Jadi apa yang ditulis dalam hikayat itu isinya sejarah gitu. Kecuali kalau misal si hikayat itu saya mau menempatkan sinonim bentuknya itu kayak apa gitu. Untuk sastra itu bentuknya, karyanya, tapi untuk sinonim maknanya hikayat itu secara KBBI emang bentuknya prosa atau sastra. Sastra itu kan karya sastra ya, tulisan gitu, tulisan orang-orang yang dulu nulis sejarah lewat kertas kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi hikayat itu emang prosa, bentuknya sastra, tapi yang saya ingin kawan-kawan ketahui hikayat itu apa sih sinonimnya gitu, persamaannya apa sih gitu, persamaannya hikayat itu sama dengan sejarah. Paham nggak? Ada yang tanya lagi? Paham ya? Jadi hikayat itu emang sastra, bentuknya sastra, prosa. Oke, udah paham ya? Tapi makna yang aku pengen, makna yang ingin disampaikan itu, si hikayat itu apa sih gitu. Udah ngerti ya? Ada yang tanyain lagi sebelum melanjut ke soal lain? Insya Allah aman. Oke, udah paham ya. Ingat ya, jadi sinonim itu ada bentuknya, ada maknanya, ada persamaannya. Jangan terkecoh sama semu jawabannya. Lanjut ya. Nah, di sini ada tahu analogi itu tujuannya untuk apa? Persamaan atau lawan kata juga itu. Iya, betul. Jadi di sini itu kita lebih naik level gitu, kayak meningkat. Untuk tadi yang sinonim cuma satu kata gitu. Nah, untuk analogi ini kita jadi meningkat, jadi harus ada 2 kata atau 3 kata yang harus kita cari tahu gitu persamaannya kayak gimana. Nah, untuk nomor 1 itu ada kertas, pena sama dengan titik-titik, berarti apa? Umpamaan dari kertas pena itu apa? Cat butuhkan dinding. Pena itu untuk menulisnya butuh kertas, sedangkan cat itu cat untuk dinding. Tuh. Jadi jawabannya A ya. Jawabannya A tadi betul ya. Untuk pembahasannya Aldo digunakan untuk menulis. Untuk menulis di kertas. Kekayaan yang perlu dijaga, dilestarikan serta semakin diakui betapa pentingnya kehidupan manusia. Karena keanekaragaman hayati memberikan banyak kontribusi. Waduh, berita itu. Nah, ini jawabannya ya. Jadi persamaan kertas sama pena itu jawabannya A, dinding dan cat. Di sini maksudnya media. Medianya itu si kertas sama dinding. Nah, alatnya itu pena sama cat gitu. Pena catnya itu untuk alat yang untuk digunakan ke dalam media tersebut, yaitu media tadi yang untuk ditulis atau dicoret-coret itu kertas sama dinding gitu. Paham di sini? Siap, insya Allah paham. Oke, ini jawabannya ya. Pembahasannya pena digunakan untuk menulis di kertas, sedangkan cat digunakan untuk mengecat di dinding. Nomor 2. B.
pintu, dan kunci. Kancing itu kan untuk mengunci baju, sedangkan kunci untuk mengunci pintu. Betul. Betul ya? Udah pinter nih. Jadi pembahasannya tadi betul. Jadi baju itu, kancing itu untuk mengunci bagian baju yang terbuka gitu ya. Kancing itu untuk menutup atau mengunci bagian yang terbuka. Nah, sekarang persamaannya di pintu, kunci digunakan untuk mengunci atau menutup pintu. Sini Kunci paham? hati. Betul. Artinya udah dikunci. Betul ya? Jadi untuk analogi ini udah paham ya sampai sini? Maksudnya dari bagian ruas kiri sama kanan itu kayak gimana? Insya Allah, Kak. Oke, Soalnya kalau kita pas lanjut tes ya. ya. Kita lanjut. Jawabannya apa ini? Humor komedian. Berarti Humor itu jenis lawak kan gitu ya. berarti coba sifat dari humor herois. betul. Kayaknya. Oh iya, Kak. Ya betul, jawabannya A ya. Ya betul, Singgi sama Tari jawabannya A. Betul ya. Udah tahu ya maksudnya di sini? Ya, paham, Kak. Humor berkaitan dengan pembahasannya, humor berkaitan dengan komedian. Sedangkan herois berkaitan dengan epic. Tahu nggak epic apa maksudnya? Nggak tahu, Kak. Apa itu, Kak? Ada di Mobile Legends. Oh, Jadi Allah. epic itu bukan turunan kata yang maknanya turunan kata dari epos. Waduh. Yang artinya kepahlawanan. Epos artinya kepahlawanan. Jadi epic itu kata bakunya, non bakunya itu epos, turunan katanya tuh epos yang artinya kepahlawanan. Jadi ada aksi heroik, ada orang yang epic gitu. Ngerti kan? Ada humor, berarti ada komedian, ada orang yang berkomedi. Kayak gitu, paham ya? Paham, Kak. Oke, sekarang ada 3 ruas yang harus dicari. Ruas kiri dan kanan. Coba jawabannya apa? Telepon, bla 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 bla. Coba cari jawaban yang betul. B kayaknya. B, Kak. C, Kak. C atau B ya? C, Kak. C. Betul, jawabannya C ya. Oke. Sorry. Betul ya, jawabannya C. Jadi pembahasannya tuh kayak gini. Ini mudah sih. Telepon pastinya membutuhkan Kan pulsa. telepon genggam ya di sini maksudnya membutuhkan pulsa. Nah, untuk pertunjukan itu Membutuhkan karcis. Iya. Pertunjukan. Di sini tahu kan maksudnya apa? Jadi ruas kiri dan kanan itu maksudnya sesuatu benda itu membutuhkan akses untuk mengakses sesuatu. Ngerti kan? Untuk telepon, kita ingin mengakses bisa nelpon, SMS, butuh pulsa. Untuk ruas kanannya, kita kalau misalnya mau menonton pertunjukan, bioskop perlu karcis gitu untuk akses masuknya. Paham? Paham, Kak. Paham. Oke, lanjut ya. Ini terakhir, ada 3 ruas lagi yang harus dicari. Jawabannya apa? D. Jala, bla 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 bla. D jawabnya, Kak. D, Kak. Betul, gampang ya. Jala Iya. itu ciri khasnya nelayan ya. Iya. Teknik untuk dokter. Iya. Jawabannya ini ya D ya. Karena ciri khas nelayan ya D. D lagi jala. Jadi jala itu alat untuk bekerja nelayan ya. Nah, sedangkan stetoskop Alat untuk dokter, untuk betul. Oleh dokter. Angkat lagi.
sebelum lanjut, ini paham ya maksud dari analogi? Analogi itu maksudnya perumpamaan ya, perumpamaan yang sama, yang mirip, yang fungsinya itu hampir mirip gitu. Kayak misalnya contoh garam itu asin, madu berarti manis. Tahu kan maksudnya berarti rasa garam itu asin, rasa madu itu pasti manis gitu. Jadi maksud ruasnya kiri dan kanan itu berkesinambungan, maksudnya mereka harus berkaitan gitu. Paham ya? Jadi dalam satu ruas sifat itu harus mirip gitu antara ruas kiri dan kanan. Jadi maksudnya apa? Misal kayak soal contoh terakhir ini, jala itu sebuah alat. Berarti kita harus nyari kunci jawaban yang alat itu yang mana sih? Untuk suntik itu kan betul ya? Suntik itu alat kan? Alat bekerja perawat gitu kan? Udah ada jawaban hampir mirip. Tapi kita lihat jawaban ruas kiri. Di sini jala kapal, gak nyambung kan? Kapal itu sama-sama benda gitu. Nah, jawaban B, C, dan E itu gak ada yang mewakili si jala ini gitu. Jawaban yang paling tepat nelayan, karena benda mati pasti dibutuhkan oleh benda hidup gitu. Ngerti ya untuk analogi ini? Ngerti, Kak. Oke, ini kita masuk ke soal terakhir, 5 soal silogisme. Ini soal yang menurut saya agak susah karena kawan-kawan harus langsung menyimpulkan apa yang dibaca gitu. Harus langsung menyimpulkan 2 atau 3 kalimat yang dibaca gitu. Untuk penyimpulan di bahasa Indonesia itu teman-teman bisa nyari dengan cara menyimpulkan awalan dan akhiran itu seperti apa gitu untuk dalam sebuah teks. Tapi untuk silogisme itu harus ada rumusnya gitu yang disebutnya premis 1, premis 2. Simpulannya akan jadi menghasilkan kata semua, beberapa, atau benar salahnya gitu. Nah, untuk nomor 1 itu soalnya katanya kayak gini. Ichwan dan Lela adalah sepasang kekasih. Ichwan dan Lela sedang saling menyayangi. Lela ternyata selingkuh dari Ichwan. Jadi, simpulannya apa? Jawabannya betul ya. Ada yang jawab A. Tadi siapa yang jawab A? Didan. Oh, Dina, betul ya. Nggak Ya. ada. Sudah. Oh, Walah. Bahasannya. Oke. Panjang pembahasannya. Jawaban A. Jawabannya A ya. Bentar ya, pembahasannya di ini dulu. Pembahasannya ini ya. Kedua kali. Nah, ini tuh termasuk jenis soal silogisme ingkaran, yang artinya salah satu hasil simpulan yang menghasilkan pernyataan salah atau benar, soal tersebut menyatakan simpulan pernyataan benar. Jadi, apa yang dilakukan Ichwan itu dan Lela itu ada simpulan yang membuat mereka jadi tidak saling menyayangi karena salah satu alasan dari salah satu kalimat si Ichwan yang Lela yang saling tidak menyayangi. Jadinya benar gitu. Simpulan akhirnya jadi mereka tidak saling menyayangi. Ngerti kan maksudnya benar dan tidak benar ini? Jadinya dari simpulan ini ingkaran ya. Iya, ada kalimat Ichwan dan Lela sedang saling tidak menyayangi. Ini ya. Ini. Jadinya ada simpulan Ichwan dan Lela tidak saling menyayangi lagi. Jadi ada pernyataan ingkarannya ya. Jadi dari sini, dari Ichwan dan Lela sedang saling menyayangi, jadinya tidak saling menyayangi. Jadi ada pernyataan sesuatu yang salah atau benar, mereka tuh udah saling tidak menyayangi gitu. Paham kan? Iya, paham, Kak. Ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Coba ada yang mau bacain nggak atau mau baca sendiri? Semua info selama menggunakan iPhone. Semua info selama menggunakan iPhone. Udah tahu jawabannya apa? Itu udah ada yang jawab di chat ya. Masa A? Kak, sebagian karena dia Padli itu seorang influencer. Jadi tidak semuanya.
Kayaknya Kak. Jawabannya D Kak. coba baca lagi. C, Kak. Sebutin aja. Semua A, B, influencer C, selalu D, E. Semua Sebutin aja nih semuanya. Jangan fokusnya ke C dah. selalu menggunakan iPhone. Pagi ada soal. Kak. D. Jawaban yang Iya, Kak. betulnya ya ini. Semua influencer selalu menggunakan iPhone. Padli adalah seorang influencer yang tidak suka Apple. Iya, jadi Jadi sebagian. jawabannya C. Yeay. Walaupun tidak suka Apple, Padli memiliki iPhone. Karena di sini kuncinya Padli itu seorang influencer. Ini ya Kak, cara kuncinya. bedanya itu gimana sih Kak? Bentar ya. Ini ya kata kuncinya ya. Soal ini tuh termasuk soal pernyataan kuantor. Nah, pernyataan kuantor itu nih adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas. Dalam pernyataan kuantor pada umumnya terdapat kata semua, seluruh, setiap, beberapa, ada, dan sebagian. Kata-kata yang senilai dengan seluruh, semua, setiap termasuk dalam kuantor universal. Dan kata-kata yang senilai dengan sebagian, seberapa ada termasuk dalam kuantor ekstensial. Kuantor universal dan kuantor ekstensial saling beringkaran. Tadi dijawab ya, ingkaran itu adalah pernyataan benar atau salah. Nah, di sini semua influencer berarti kata kuncinya semua selalu menggunakan iPhone. Padli ini seorang influencer yang tidak suka Apple. Jadi, walaupun Padli seorang influencer, dia nggak suka iPhone, dia harus tetap memiliki iPhone karena dia adalah seorang influencer. Paham? Paham, Oh Kak. iya, paham, Nah, Kak. paham ya? Nih, kata kuncinya semua sama seorang influencer. Seperti ya? Jadi kepemilikan benar ya, betul. Lanjut ya. Siap, lanjut. Nah, ini juga termasuk sama ya jawaban jenis soalnya. Coba, Sob, baca dulu. Baca dulu, Sob. Ini gampang ya. Udah ada kata kuncinya nih. D. D, Kak. Jawabannya D. Betul ya? Oke. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Gini. Coba jelasin, coba. Oh, gini. Udah tahu jawabannya. Wanita kan universal umum ya, sebagian, maka kesimpulannya pasti sebagian. Iya, Jadi, betul. Mantap. Jadi itu adalah kakak aja lah yang tutornya. Gak apa-apa atuh, biar saling. Kasih ya udah bantuin jawab. Nih, betul ya jawabannya. Jadi ini sama kayak soal yang nomor 2, ini termasuk kuantor, tapi masih ada ingkarannya gitu, pernyataan benar dan tidak benarnya. Nah, jawabannya tadi betul deh. Jadi pembahasannya sama kayak ini ya. Jadi wanita yang dekat dengan Aldi pasti baper. Sebagian wanita yang suka Aldi tidak berkomunikasi. Jadi kata kuncinya ada di sebagian sama tidak berkomunikasi. Nah, ini jawaban A salah ya. Semua wanita yang tidak suka Aldi tidak berkomunikasi. Salah, karena yang berkomunikasi itu pasti yang suka Aldi. Hanya yang berkomunikasi yang menyukai Aldi. Betul, tapi di sini salah ya. Jawabannya bukan hanya, tapi pasti jawabannya kalau nggak sebagian, pasti semua gitu. Atau Terus gini, yang C sebagian wanita suka Aldi dan berkomunikasi. Salah, ini langsung konjungsi ke berkomunikasi, nggak mungkin gitu. Itu salah satu simpulan salah. Yang E, semua wanita pasti berkomunikasi, salah di sini karena yang di pernyataan awalnya wanita yang dekat Aldi pasti baper gitu. Udah paham ya? Ini sama ya kayak pembahasan yang ini, yang nomor 2.
Nomor 4. Ini juga gampang ya. Coba. Semua sih. Pandai bahasa Inggris, siswa yang pandai bahasa Inggris, pandai pula berpidato. Sebagian semua siswa Inggris. Udah nemu jawabannya? Kayaknya B. 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 Bukan. Bagi siswa matematika. Bagian siswa pandai berbahasa Inggris. Semua siswa yang pandai berbahasa Inggris pandai pula berpidato. Siswa pandai berpidato sore. Sebagian tidak suka matematika. Sebagian Kata kuncinya semua. C, Kak. C. Betul, C. Coba. Karena Yakin? gini, Kak. Kan kata premis pertama itu kan semua. Nah, semua pandai berpidato. Sedangkan di premis kedua kan sebagian. Nah, sebagian itu kan simpulnya pasti sebagian lagi. Nah, ini sebagian ini suka matematika kan. Nah, sebagiannya lagi tidak suka matematika. Salah untuk pernyataan yang ini. Nah, untuk suka matematika tapi tidak pandai ini bukan simpulan, karena di sini di premis yang ketiga, premis kalimat ketiga, sebagian siswa yang pandai berpidato tidak suka matematika. Nah, di sini bahasa Inggrisnya, siswa yang pandai bahasa Inggris pandai pula berpidato. Jadi yang berpidato itu pasti pandai bahasa Inggris gitu. Jadi jawabannya ini kita jawab B ya, betul. B katanya Pam. Nah, pembahasannya untuk simpulan tadi betul. Karena sebagian suka matematika tetapi tidak pandai berbahasa Inggris. Tapi yang bahasa Inggris itu kalau berpidato, kita nyorotnya ini ke yang berpidatonya ya. Berpidatonya, tapi kita coret, nggak udah dibahas itu. Karena di premis terakhir, sebagian siswa yang pandai berpidato udah gak suka lagi matematika gitu. Kalau diskusi. Ini ya jawabannya. Waduh, nggak fokus. Maaf ya, salah. Berpidato. Yuk, lanjut. Ini jawabannya ini yang ini. Jadi nomor 4 itu sama kayak soal 3. Kuantor yang ada sebagian, semua, seluruh. Pembahasan tadi untuk kita semua siswa itu kita tidak mengerti lagi bentuknya gitu. Di sini kita lihat yang suka matematikanya itu Gipopul gitu. Dia suka matematika dan pandai berbahasa Inggris. Jadi siswa yang pandai berpidato matematika sama bahasa Inggris gitu. Tapi sebagian itu karena semua siswanya itu populasinya lebih ke berbahasa Inggris sama berpidato gitu. Ngerti kan? Ngerti, Kak. Oke, lanjut ya. Ini sama ya bentuk soalnya pokoknya. Lanjut nomor 5. Ini sama juga kayak soal sebelumnya. Tapi ya. Lanjut. Coba apa jawabannya? Nomor 5. Oh, semua. C. C, Kak. Karena ada kata beberapa ingkaran. Berarti beberapa. Jawabannya beberapa. Betul ya.
pada pintar nih, udah Oke. pada hafal Soal gimana rumusnya. Jadi ini sama ya kayak yang tadi. Ini tuh sebuah lingkaran. Ini sebuah di sini, tapi yang buat kayak mengecoh itu kata beberapa sebenarnya. Jadi kalau yang nggak fokus itu pasti. Nah, ini satu orangnya saya. Perempat Jadi tadi. ya, karena kalian udah fokus ke kata semua, pasti kalian akan fokus ke jawaban semua gitu. Nah, di sini padahal udah ada kunci yang menonjol, yaitu beberapa. Beberapa guru adalah anggota asosiasi. Jadi jawabannya beberapa peserta rapat adalah guru. Nih, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Beberapa guru adalah anggota asosiasi. Nah, ini ya, kata kuncinya juga ada di asosiasi. Nah, jadi beberapa peserta rapat adalah guru karena yang hadir di rapat itu anggota asosiasi. Ngerti di sini? Jadi ini sama ya. Ini termasuk ke kuantor. Udah pada paham ya? Udah. Soal. Ini termasuk ke soal kuantor. Yaitu ada kunci kata semua dan beberapa. Nih, ada yang mau tanyain? Nah, untuk soal ini, kalian udah pada paham. Apalagi sinonim sama antonim ya. Untuk analogi juga kalian udah pada paham. Mungkin yang sulitnya untuk di analogi di soal CPNS mungkin nanti lebih ke kosakata yang awam. Yang awam tuh maksudnya belum kalian kenal secara dalam gitu. Jadi makanya kalian harus banyak baca, banyak cari tahu ada kata apa sih yang baru sekarang di KBBI kayak gitu. Persamaan kata apa sih yang sekarang jarang disebutin orang-orang, pasti soal CPNS tuh kayak gitu-gitu. Hal-hal yang jarang kita utarakan atau obrolin karena lebih sering ke bahasa baku. Untuk silogisme juga udah pada paham ya, maksudnya dari kata kunci lingkaran itu seperti apa, premis itu kayak gimana, untuk menentukan simpulan secara langsung itu seperti apa. Ada yang mau tanyain? Ini cepat ya, karena udah pada paham. Cukup, Kak. Sudah paham. Oh. Penarikan kesimpulan. Nalaran. Karena masih ada waktu, ini saya kasih tunjukin dulu ya tentang silogisme untuk menyimpulkan. Sip. Nih sebenarnya jenis-jenis silogisme itu ada banyak ya. Nih ada namanya ingkaran dan negasi. Itu pasti paling sering muncul karena ini termasuk soal yang mudah. Caranya yang impress gitu. Yang masih impress itu, yang impress tuh kayak mana itu Kak? Yang cara kita biar tahu itu kata impress gitu. Maksudnya kata impress maksudnya pengen paham kosakata, banyak kosakata gitu ya? Enggak, caranya biar kita bedain gitu. Bedain. Iya, soalnya kan banyak soalnya. Ya. Soalnya kan ya ini kan mau saya jelasin. Jadi di soal Q itu untuk silogisme itu ada banyak ya jenis soalnya, tapi ya pasti muncul ingkaran dan negasi itu pasti lemot ya. muncul karena ini Suaranya putus-putus, Kak. Masuk sinyalnya macet-macet. Penyimpulan yang mudah gitu. Yang tadi ya pernyataan benar dan salah gitu. Kayak ini contohnya. Kain, suaranya putus-putus, Ibu Kak. pergi menggunakan mobil. Jadi dia halo. Kain, suaranya putus-putus, Kak. Ngadet-ngadet. Suaranya kakak ini putus-putus. Suaranya Kak Ain putus-putus. Oke, Kak. Oh, lagi hujan terus. Diulang lagi, Kak. Coba diulang lagi, Kak.
Daerah mana nih hujan? Oh alah, Bandung. Gak ada suaranya malah kayak gini. Tes. Oke, Kak. Masih putus-putus gak? Udah lancar, Kak. Enggak, Kak. Udah? Lancar. Oh, udah. Ya maaf ya soalnya hujan. Hujan mulu Iya. di sini dari kemarin. Masih udah ada tapi bener. Udah, Kak, Jarang udah agak lancar. Ya, Udah lancar, oke. Kak. Ya. Nah, jadi di soal silogisme itu ada banyak sebenarnya jenis soal menyimpulkan, tapi pasti yang bakal sering muncul itu, nggak sering sih, pasti akan ada salah satu atau dua jenis soal ingkaran atau negasi, yang tadi ya, pernyataan benar atau salah, yang tadinya dilakukan jadi tidak dilakukan. Itu kunci ingkaran dan negasi, jadi pasti ada kata tidak gitu. Itu ingkaran dan negasi. Nah, untuk kuantor universal dan kuantor eksistensial itu tadi ya udah dijajarin juga, pasti ada kata semua, beberapa. Jadi pernyataan yang sebagian dan beberapa itu pasti kata kuncinya ada di premis 1 atau premis 2. Terus ada juga soal jenis implikasi. Nah, implikasi itu pasti hasilnya akan ada kata konjungsi jika atau maka. Nah, di sini contohnya Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Betty pergi ke Yogyakarta. Nah, hasilnya itu pasti akan ada kata jika. Jika Betty mendapatkan uang dari hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Jadi ada penambahan kata jika dan premis 1-2-nya itu jadinya digabungkan gitu. Paham? Itu jenis soal implikasi. Paham ya? Paham, Pak. Itu implikasi. Nah, ini contohnya misal gini. Premis 1, Ilham boleh pergi. Premis 2-nya, Ilham sudah mengerjakan PR. Nah, jadinya kalau misalnya kita pengen jadi implikasi, jadinya kayak gini. Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. Oh, jadi implikasi itu ditambah jikanya aja ya? Ya, kalau nggak jika ada kata maka gitu, itu disebut implikasi. Jadi pokoknya ada dua premis, nanti ada hasilnya simpulannya itu kalau nggak ada kata jika pasti maka, dan pastinya dua premis itu jadinya digabung gitu. Ngerti ya? Siap, Kak. Ini berapa menit lagi, Kak? Masih 30 zaman? menitan lagi kayaknya. Sampai mau mendekati azan asar. Nah, Ini penalaran aja ya, Kak? Enggak ya penalaran analitis loh. iya betul. Nah, betul ya Putri, implikasi itu penggabungan dua kalimat. Betul. Jadinya si penggabungan dua kalimat ini ada penambahan konjungsi jika dan maka. Nah, pernyataan implikasi juga bisa jadi benar atau tidak benar. Maksudnya jadi ada kata tidak atau kata tidak gitu. Kayak di sini. Jadinya ini tidak benar ya pernyataan Betty mendapatkan uang hari Jumat dan Betty tidak pergi. Jadinya ada kata tidak gitu. Tapi untuk jawaban yang mendekati pasti si jikanya itu melakukan gitu. Jadinya apa yang si premis 1-2 digabungkan itu jadinya dilakukan gitu. Paham ya? Nah, ini ada disjungsi. Nah, untuk disjungsi itu jarang keluar karena soalnya itu hampir mirip dengan implikasi. Nanti filenya boleh dibagikan, Kak. Boleh nanti pasti Kak Isan nge-share ke kalian materi ini. Grup ya, Kak. Ya, disjungsi itu jarang keluar, bukan maksud jarang keluar sih, maksudnya bentuk soalnya sama kayak implikasi gitu. Penggabungan dua kata yang tadi, dua kalimat. Penggabungan dua kalimat jadinya satu kalimat. Jadinya ada simpulan yang digabung gitu. Disjungsi, terus ada konjungsi. Konjungsi itu udah pada tahu ya konjungsi itu apa, pasti dari zaman sekolah udah dijelasin sama guru bahasa Indonesia. Konjungsi itu salah satu bentuk penggabungan untuk kata, kalimat, paragraf. Nah, kalau di silogisme di sini konjungsi itu untuk menggabungkan kalimat majemuk. Sama kayak implikasi, cuman di sini mudahnya konjungsi itu kalian tinggal namahin kata dan atau. Karena itu disebutnya konjungsi ini. Contohnya kayak gini. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing. Nopi memiliki hewan peliharaan kelinci. Digabung. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Jadinya si konjungsinya itu kalian tinggal namahin dan gitu simpulannya. Ngerti ya? Pokoknya konjungsi itu paling mudah, soal paling gampang untuk silogisme. Makanya jarang keluar.
Lanjut, ini biimplikasi. Nah, biimplikasi itu sama kayak kuantor. Kuantor dan ingkaran. Di sini ada dua kalimat lagi yang harus digabung, tapi jadinya ada banyak pembendaraan kata di sini. Contohnya, Lisa memberikan uang kepada adiknya. Lisa lulus ujian. Jadinya kesimpulannya, Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Susah ya. Jadi suara saya tabrakan nggak? Tabrakan Kak, berisik Kak. Nggak bisa. Kamu bisa kalau memperhatikan. Pagi Pak mau pulang kampung Dian harian sore. Bentar ya, dia kayaknya nggak di-unmute. Oke Kak, lanjut Kak. Ya, jadi untuk implikasi ini sama kayak konjungsi, cuman posisinya dia itu pembendaraan penambahan katanya tuh lebih banyak gitu. Di sini contohnya Lisa memberikan uang kepada adiknya, Lisa lulus ujian. Nah, jawabannya Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Jadi ini termasuk sulit gitu. Karena kita harus nambahin beberapa konjungsi. Jadi ada kata jika dan hanya jika. Jadinya nambah banyak gitu. Jadi si ruas kalimat 1 dan 2-nya itu nambahin konjungsinya banyak. Itu biimplikasi ya, tapi jarang muncul di soal silogisme. Nah, ini silogisme soal yang untuk premis itu kayak gini. Soal silogisme itu pasti kayak gini. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Premis 1. Premis 2-nya, jika ibu pulang, maka ayah pulang. Hasilnya, kesimpulannya, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Jadi di sini gampang ya. Konjungsi si tidaknya itu tinggal ditambahin gitu. Tinggal muncul di kesimpulan. Terakhir, aduh maaf hujan besar. Suara saya kedengeran? Kedengeran Kak. Mutiara, ini bentar ya, ada yang nanya, konjungsinya cuma jika itu aja, Kak. Sebenarnya konjungsi itu di Indonesia banyak, tapi untuk di silogisme pasti yang ditambahinnya cuma kata jika, hanya, dan, maka, kayak gitu. Menyimpulkan sesuatu yang bisa disimpulkan. Jika itu pasti hasil simpulan, maka itu hasil simpulan, hanya juga pasti hasil simpulan. Jadi konjungsi yang dipilihnya itu hasil simpulan. Ngerti ya? Terus ada modus tollens. Modus tollens itu sama kayak silogisme, ya sama kayak ingkaran, kuartot gitu. Di sini premis 1-nya, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Premis 2-nya, Reni tidak rajin berlatih. Hasil simpulannya, Reni tidak mengikuti lomba ini. Jadi kunci kata awalnya itu ada di premis 1. Pokoknya silogisme itu berkaitan dengan kata jika, tidak, benar atau tidak benar, gitu ya cara menyimpulannya. Nih, ini tipsnya ya. Tips mengerjakan soal peneraran logis atau silogisme. Pertama, pahami dan analisis pernyataan yang diberikan soal. Nah, sebelum kalian mau menyimpulkan, kalian harus menganalisis dulu maksud kalimat-kalimat tersebut gitu. Ada yang bisa digabungkan atau tidak digabungkan, atau pernyataannya jadi benar atau tidak benar. Yang kedua, tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan fakta yang diberikan soal. Jadi jangan keluar jalur gitu. Walaupun jawaban silogisme itu pasti semu, pasti jawabannya sama semua, tapi kalian harus nyari yang paling tepat gitu. Hindari opini. Kalian tahu ya maksudnya opini itu apa? Opini itu pernyataan yang pernyataan sendiri gitu. Yang ketiga, triknya, 1, pahami makna kata semua memiliki makna yang sama dengan kata setiap, yaitu tanpa terkecuali. Kecuali ya tadi konjungsi ya. Konjungsi itu pasti hasilnya jika, hanya, maka. Kedua, pahami makna kata beberapa memiliki makna yang sama dengan kata ada, sementara, dan sebagian. Seperti itu, teman-teman. Beres. Ada yang mau tanyain? Izin tanya Kak, untuk soal yang analogi atau silogisme itu biasanya berapa soal ya dalam tes CPNS itu biasanya?
Oke, untuk TIU itu ada 35 soal terkait pembobot. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Ya, Tia. Jadi TIU itu ada 35 soal terkait pemotongan nilai. Disampaikan bahwa untuk materi soal dan TIU dan TWK itu jawaban benarnya berbobot nilai 5. Kalau salah atau tidak menjawab itu nilainya 0. Terus TIU itu pasti 35 ya. Ini nggak kelihatan. Kalau untuk bantu jawab, kalau untuk yang kayak silogisme analogisme gitu paling mentok-mentok 5 soal sih. Iya. Paling banyak 5 soal mentok, karena kan dibagi-bagi. Kayak tadi kan ada dijelasin tuh di slide sebelumnya. Ada kan campuran. Itu ada kayak antonim, sinonim, silogisme, analogi. Terus ada juga kayak yang deret bilangan, deret angka. Terus ada matematika dasarnya, hitung-hitungan. Sama ada juga gambar kan, sekarang ada pola gambar gitu. Mungkin beberapa tahun lalu itu nggak ada gambar, kalau sekarang ada gambar gitu. Jadi kemungkinan paling banyak itu 5 untuk yang silogisme analogisme gitu. Jadi dijelasin sama Kak Isan. Oke, Kak. Makasih. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang punya lagi? Nih ya. Nah itu ada prediksi juga soalnya tuh. Paling banyak kemungkinan 5 mentok-mentok. Rata-rata sih kalau nggak 3, 4 gitu. Ini ada ya nih. Kemampuan verbal analogi itu 3, silogisme 3, analisis 4. Tapi ini yang dulu, kalau sekarang yang tadi kata Kak Isan, jadi perkiraannya ada 5. Ada yang nanya di chat tuh, Kak. Silogisme itu yang sistematikan beberapa suku kata gitu ya, Kak? Apabila ada yang sama, silogisme itu yang sistematikan beberapa suku kata gitu ya, Kak? Oh, itu sama. Iya, jadi silogisme itu termasuk ke suku kata yang harusnya tadi kita nggak ada, harus dinamahin, kayak tadi konjungsi. Berarti kita dalam soal silogisme itu menyimpulkan jenis apa gitu, konjungsi, lingkaran, atau kuantor gitu. Tadi kan kata kuncinya kalau di silogisme itu kalian harus paham kata semua, beberapa, sebagian, beberapa, sama pokoknya pasti berkaitan dengan matematika sebenarnya. Cuman matematikanya di sini katanya tuh cuman di kata beberapa, semua kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Paham, Kak. Maksudnya beberapa suku kata itu dari kalimat 2 atau 3 kalimat itu jadinya ada penambahan suku seperti konjungsi gitu. Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Kak, izin tanya Kak, boleh ya? Iya, boleh. Ini perbandingan kuantitatif ini yang hubungan X, Y itu apa ya? Gimana Kak? Itu mah matematika. Itu mah ada di matematika ya. Itu mungkin kalau untuk yang numerikal nanti bareng Karetno atau Kak Bagas ya di sesi selanjutnya. Kalau sekarang lebih ke arah verbal. Verbal. Kalau untuk figural sama numerikal nanti di next pertemuan. Karena TIU itu kan kebagi 3 tuh. TIU itu ada 3 bagian. Seperti ini ada verbal, numerikal, figural. Verbal itu bahasa Indonesia kayak analogi, silogisme, analitis yang tadi lah kayak antonim, sinonim, persamaan kata segala macam gitu kan. Untuk numerikal tuh kayak pola bilangan tuh kayak deret angka, deret huruf gitu. Matematika dasar, perbandingan kuantitatif yang hitung-hitungan kabataku kayak gitu, yang hitung-hitungan pecahan segala macam. Nah, kalau figural tuh ini ada kesalahan ya. Figural itu sebenarnya kayak soal gambar, pola gambar. Tahu kan kalian pola gambar gimana? Yang bentuk-bentuk gambar itu figural. Pokoknya ada gambar, ada itu kita jawab lah, kita tebak urutan selanjutnya gambarnya itu kayak gimana kayak gitu. Atau gambar yang beda sendiri, itu figural gitu. Jadi kalau untuk TIU SKD itu ada 3 bagian ya. Ada verbal, numerikal, sama figural. Verbal itu ke bahasa Indonesia, lebih ke bahasa Indonesia. Kalau yang figural itu lebih ke gambar, sama kalau numerikal lebih ke hitung-hitungan dasar. Kak, izin tanya Kak, ini mumpung lagi. Apa bedanya figural analogi sama serial Kak? Nah, itu tadi nggak salah itu ada typo itu figural. Apa yang figural itu sebenarnya gambar itu. Model gambar. Jadi katanya, kayak pola gitu lah, pola gambar gitu.
Kalau misalnya figural itu apa ya, pola gambar kalian jadi kayak urutan gambar gitu. Tahu kan pola gambar gimana? Waduh, sulit juga itu, Kak. Kalau figural itu kalau kalian pernah tes psikotes deh atau Ya. Iya, kalau pasti kemarin banyak tuh. ya pas saya tes juga kemarin banyak, Kak. Tapi bukan tes CPNS. Ya. Biasanya kayak di tes psikotes atau tes psikologi gitulah. Kayak di tryout hari digital sama RSS sekarang kan juga ada tes figural tuh. Ada 3 soal apa 4 soal tuh tes figuralnya. Tes figural itu ada modelnya, ada kayak mencari yang beda sendiri, ada juga yang mencari apa ya, pola selanjutnya. Paham nggak? Jadi kalau misalnya tes figural ada 5 gambar, nanti kita suruh cari yang beda sendiri dan yang lainnya kayak gitu. Itu tes figural yang kayak mencari perbedaan atau enggak mencari pola selanjutnya gitu. Misalnya ada 4 gambar, kita suruh nyari pola ke-5-nya itu kayak gimana gitu. Kayak gitu. Tipsnya itu, Kak, gimana, Kak? Tipsnya kalian harus apa ya, memahami gambar. Nah, Pahami ini kayak loh, Kak. posisinya kayak gimana gitu. Titik-titiknya Nah, ini, posisi. Kak. Cara pemahamannya itu, Kak, yang sulit. Gimana tuh caranya? Itu Kasih sebenarnya dulu. kalian tinggal apa ya, imajinasi kalian aja gitu. Pinter. Kalau gambar itu masalah imajinasi sebenarnya. Iya, sering juga imajinasi kata. Cuman Kalau misalnya kalian nggak susah berimajinasi, susah. Kayak kakak juga dulu kayak gitu. Kalau masalah gambar ya imajinasinya agak susah gitu. bengong soalnya, Kak, pas ketemu soal kayak gitu. Serius. Ya. Itu tergantung imajinasi juga sih. Kayak apa ya, sama ketelitian sih. Kadang kayak kalau imajinasi sudah bagus tapi kurang teliti juga sama aja bohong gitu. Susah juga gitu. Kalau mencari perbedaan, apa ya? Kalau mencari perbedaan kan kita harus teliti. Kalau misalnya kita ngelanjutin pola selanjutnya, mungkin imajinasi cukup ya. Tuh. Memang harus lebih ada ketelitian juga sih. Jadi pertama kita harus bisa berimajinasi, bisa memahami gambar itu apa, terus detailnya kayak gimana gitu. Karena mesti ada gambar yang kayak nyelip, kayak misalkan kayak kadang ada kayak tambahan titik, tambahan lingkaran yang nyempil-nyempil gitu. Apa perlu belajar juga apa enggak itu, Kak? Ya iseng-iseng aja sih sebenarnya. Soal kayak tadi kan soal Q kan total ada 35 kan. Kan masing-masing kan ada 3 atau enggak 4, mentok-mentok 5 lah. Tapi nggak mungkin nyampe 5 juga rata-rata ya, kalau nggak 2, 3, 4. Palingnya standarnya 3 atau 4 gitu. Kalau misalnya figura ambil 4. Ya sebenarnya kalau misalnya figura kita nggak isi, kalau misalnya yang lainnya udah bener sih aman-aman aja gitu. Dan apa namanya? Tapi rugi, Kak. Ya emang rugi sih. Cuma kalau daripada kalian puyeng, habis waktu 110 soal buat apa ya? 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Berarti kan satu soalnya kurang dari 1 menit gitu. Nah, kalau misalnya TIO itu kan apa namanya, pas itu nilai minimalnya kan 85 kan. Nah 85 kalau dibaginya ya kalian harus jawab 17 lah. 17 aja kalian udah lolos passing grade gitu. Jawab 17 benar. Tapi kan belum tentu itu kalian lolos rankingan. Cuma lolos nilai ambang batas doang. Kalau misalnya gambar yang figural ada 4 lah, mentok-mentok 4. Kalau misalnya kalian udah benar 31, lainnya benar, udah banyak itu 165, udah skornya udah tinggi tuh. 31 kali 5 165, udah termasuk tinggi tuh. Ada lagi pertanyaan? Soal penalaran analitis tuh, Kak. Biasanya soal penalaran analitis itu duduk melingkar apa gimana tuh, Kak? Oh, kalau itu sebenarnya kalian tinggal kayak bikin coret-coretan aja, kayak bikin urutannya aja gitu. Kalian setiap ngikutin aja kata kuncinya gitu, di posisi aja gitu. Misalnya kayak duduk melingkar, ya kalau duduk melingkar paling kayak misalnya A di antara B sama E, ya kalian bikin aja percoret-coretannya, bikin berarti A di tengah-tengah, B sama E di pinggir. Itu aja ikutin. Misalnya nanti kayak C sebelum E kayak gitu. Pokoknya diurutin aja gitu. Diurutin, kalian bikin coret-coretan. Dia kalau matematik itu harus nyoret-nyoret sih. Kalian nggak bisa kalau nggak nyoret. Kecuali kalau yang kayak deret, kalau emang kalian udah lancar gampang gitu. Kayak hitung-hitungan dasar, kayak kabat aku, kalau misalnya udah lancar udah gampang. Cuma kalau kayak itu masih kayak campuran yang ada fisikanya, kayak yang jarak, kecepatan, waktu kayak gitu, itu emang harus ngitung. Gak mungkin kalian nggak ngitung gitu. Jadi kalau emang kalian udah emang master gitu. Aduh, sulit.
lupakan Raihan ini. Ini ada pertanyaan dari Gusti. Tips jawab soal cerita apalagi waktunya dikit. Kalau tips jawab soal cerita itu kalian pertama ya kalian cari yang ada angka-angkanya aja atau yang inti kalimatnya gitu. Inti ceritanya. Atau enggak kalian lihat soalnya dulu terus baru kalian lihat poin-poinnya gitu. Dibuletin aja. Misalnya yang cari aja pasti kan ada angkanya kayak dari jam, waktu, kecepatan. Misalnya kan kayak soal cerita itu rata-rata kayak yang tadi yang kakak bilang yang matematika campur fisika. Yang misalnya jarak dari kota A ke kota B sekian, kecepatan sekian, sekitar berapa kali, jadi totalnya berapa lama kayak gitu. Itu jadi ya kalian cari aja yang ada angka-angkanya dulu gitu, ambil poin-poinnya aja, jangan dibaca semua. Dibaca semua itu kalau misalnya kalian ada yang bingung, ada yang ngerasa kok jawabannya gak nemu, baru lihat total poin ngeliat semua soalnya gitu. Iya, biasanya aritmatika tuh loh Kak bikin mubat untuk bacanya. Iya sih, sebenarnya tinggal yang penting kalian belajar latihan baca cepet lah. Ada gitu. Kalau kakak sih dulu waktu ujian itu ambilnya poin-poinnya aja sih. Biasanya ngeceknya itu ada pasti kan ada angka-angkanya. Bisa kayak jam, ambil aja jam sekian, jaraknya sekian, kecepatan sekian gitu aja. Jadi kalau soal cerita kayak gitu tentang kayak jarak, kecepatan gitu. Paling kayak yang tadi yang kayak duduk melingkar, terus kayak yang tempat duduk kayak atau enggak urutan posisi baris berbaris kayak gitu. Paling yang soal cerita yang kayak gitu-gitu. Cuma yang kakak saran sih kalian kalau yang ngambil soal cerita itu belakangan aja kalau yang kalian agak mumet atau bingung belakangan aja. Kalian ngerjain yang gampang dulu aja. Yang gampang yang benar-benar simple gitu. Jadi biar nanti hemat waktunya. Dari Singgi Kurniawan, cara melatih agar bisa baca cepat. Sering baca aja sih. Gue kalau kalian sering baca ya udah sih bisa baca cepat gitu. Sama tergantung ya masing-masing kayak tiap itu kan beda-beda ya. Ada yang suka baca, ada yang nggak suka gitu. Kalau yang nggak suka baca mungkin emang agak lama gitu kan. Contoh soal yang menggunakan rumus Fibonacci. Biasanya kalau yang Fibonacci itu yang dideret. Untuk putri akhwat ya biasanya yang Fibonacci itu untuk deret angka. Deret angka dari bilangan yang pola deret itulah. Itu biasanya ada yang rumus Fibonacci. Sebenarnya nggak usah dihafalin rumus Fibonacci juga sih, paling juga nanti kalian ketebak polanya. Gitu. Ada lagi sebelum ditutup? Karena nanti habis ini walaupun udah selesai kita untuk yang ikut event tryout, buat yang belum bisa login nanti ada kakak bantu ya. Tuh. Yang buat belum bisa login tryoutnya. Ini ada kendalanya. Kak, aku nggak bisa login, Kak. Ya, gimana itu ya, Kak? Sebenarnya Gusti ya, kamu kakak cek udah bisa loh. Udah benar. Atau kan nanti setelah ditutup lah, kasih tahu temennya yang di grup tryout, baik yang paket premium sama paket yang free, kasih tahu ya, habis 5 menit lagi kita bimbingan buat yang ada kendala dengan tryoutnya. Itu kalau nggak bisa login gimana, Kak? Apa bisa aku ikut TO, Kak? Kamu kakak coba dia bisa login tuh. Udah bisa kok di itu ya. Salah input kali kamu. Kalau riset ke Gmail, kok nggak bisa ya, Kak? Kok nggak muncul gitu? Nah, itu riset Gmail belum nge-link API-nya. Belum. Karena kan username sama apa namanya itunya pakai nomor WA sama tanggal lahir. Bukan pakai email. Belum itu. Untuk Singgi. Materinya dikirim. Ya nanti dikirim ke paket yang itu ya. Paket layout premium sama yang bimbel premium. Untuk materi nanti kakak share di grup paket layout premium sama yang grup bimbel premium ya. Kalau yang ngambil free tonton aja di YouTube gitu. Ditonton ulang aja. Kak mau nanya yang ngambil premium itu dikirim nggak soalnya itu sama pembahasannya? Iya dikirim. Yang ngambil soalnya premium aku nggak Nanti habis ini yang nggak bisa login kakak kasih tahu caranya. Sampai sini ini bahas yang Tio dulu. Ada pertanyaan? Kalau enggak kakak tutup. Ada lagi? Kemungkinan udah semua ya. Oke. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi untuk mengenai materi hari ini, kakak akhiri aja.
Terima kasih untuk yang udah hadir dari awalnya sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Dan terima kasih juga untuk Kak Iin yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua udah gabung di lab teaching kali ini. Ketemu lagi nanti. Jangan lupa follow Hore Digital. Ya.